Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Fort Lauderdale adalah sebuah kota yang terkenal di pantai tenggara Florida. Kota ini dikenal dengan pantai dan kanalnya yang penuh perahu. Di sepanjang tepi pantainya banyak terdapat restoran dengan pemandangan outdoor, bar, butik, dan hotel-hotel mewah. Di kota itu, para turis juga dapat mengunjungi International Swimming Hall of Fame dengan kolam renang dan museumnya. Juga Hugh Taylor Beach State Park yang menampilkan taman dengan pemandangan padang gurun di tengah riuhnya kota. Itulah sebabnya tidak mengherankan bahwa tempat-tempat yang disukai penduduk di sana sebagian besar adalah kafe-kafe yang menyajikan makanan laut segar dan restoran Latin dari Meksiko. Di kota inilah Eric Robinson tinggal. Dia menyewa sebuah rumah yang ukurannya terlalu besar untuk dirinya sendiri. Rumah tersebut rupanya dirancang untuk dua keluarga. Memiliki kamar terpisah di mana masing-masing memiliki halaman dan pintu masuknya sendiri. Itulah sebabnya dia berniat menyewakan kamar yang kosong, agar bisa mengurangi beban biaya sewanya. Untunglah tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Eric untuk menemukan penyewa yang mau tinggal bersama dia. Penyewa tersebut adalah Isabella Tagliarini yang berusia 38 tahun. Dia berasal dari Brasil dan bekerja sebagai pramugari untuk sebuah maskapai penerbangan nasional. Pada tahun 2010, Isabella bercerai dan berimigrasi ke Amerika bersama anak-anaknya. Lalu, dia menikah dengan orang Amerika dan berhasil mendapatkan green card yang didambakannya. Tapi sayangnya, pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, gairah cinta dan perasaannya mulai memudar. Singkatnya, pada tahun 2016, Isabella pun bercerai. Kemudian di tahun yang sama, Isabella akhirnya memutuskan untuk tinggal satu rumah dengan Eric. Hubungan romantis dengan cepat berkembang di antara mereka berdua. Dan setelah itu, mereka mulai berkencan. Sekilas cerita tentang masa lalu Eric. Dia ini sudah berusia 46 tahun dan berasal dari kota kecil di Massachusetts. Dia belum pernah menikah dan tidak memiliki anak. Rupanya, gaya hidup bujangan Eric sering menimbulkan masalah dalam hubungannya dengan Isabella. Ditambah lagi, moodnya yang sering naik turun. Dia tidak bisa konsisten dalam menunjukkan perasaannya. Kadang dia bisa ceria dan ramah, lalu tiba-tiba menjadi murung dan agresif. Sementara Isabella mendambakan pasangan yang bisa memberikan dia kenyamanan dan keamanan. Karena alasan inilah, hubungan Eric dan Isabella sering putus nyambung berkali-kali. Bahkan pada bulan Agustus 2016, Eric sempat ditahan polisi karena telah melakukan KDRT terhadap Isabella. Pada saat itu, Eric yang tidak dapat menahan emosinya meninju wajah Isabella berkali-kali. Akibatnya, Isabella menderita luka lebam di daerah wajah, leher, bahu, dan lengannya. Dia juga dicekik sampai pingsan. Setelah itu, Eric kembali meninju perutnya sampai Isabella tersadar kembali. Tidak puas sampai di situ, Eric kemudian mendorongnya ke tembok, menamparnya berulang kali, dan menjatuhkannya ke lantai. Eric bahkan mengancam akan menghabisi nyawa Isabella. Beberapa waktu kemudian, tepatnya di tahun 2017, datang seorang pria yang bernama Nicholas J. Wilcox atau yang biasa dipanggil Nick. Dia menyewa sebuah kamar di rumah yang ditempati oleh Eric dan Isabella. Nick rupanya ingin tinggal di sana karena harga sewanya murah, jadi dia bisa menghemat uangnya. Sekilas info tentang Nick. Jadi, selama beberapa generasi, keluarga Nick melakukan usaha yang sama. Kakeknya Nick adalah seorang nelayan dan pembuat perahu. Lalu, ayahnya Nick juga bekerja dalam bidang konstruksi. Sedangkan, Nick menjadi arsitek bagian atap bangunan setelah lulus pada tahun 1996. Bersama dengan kakak laki-lakinya bernama Donald, mereka bekerja sebagai kontraktor yang memiliki klien lumayan banyak. Di usianya yang ke-23, Nick mulai berumah tangga bersama seorang gadis yang bernama Katie, yang dulunya merupakan teman sekelasnya. Setahun kemudian pasangan itu memiliki seorang putri yang diberi nama Nola. Dan 3 tahun kemudian lahir anak kembar mereka yaitu Seth dan Zachary. Sebagai kepala keluarga, Nick bekerja dengan tekun dan berusaha memberikan kehidupan yang baik bagi keluarga yang dicintainya. Dia adalah seorang suami dan ayah yang berbakti. Namun, karena jadwalnya yang super sibuk, Nick bahkan lebih banyak mencurahkan waktunya untuk pekerjaan. Mungkin inilah alasan kenapa mereka pada akhirnya bercerai, di mana hal itu terjadi tidak lama setelah kelahiran anak kembar mereka. Di awal tahun 2017, Nick kemudian pindah ke Florida menyusul Donald. Walaupun dia meninggalkan keluarganya di Connecticut, tetapi dia tetap terus merawat anak-anaknya dari jarak jauh sesuai dengan kesepakatan dengan mantan istrinya. Setiap bulan, dia mengirimi mereka uang
dan mengunjungi mereka kapanpun jika ada waktu luang. Rupanya, Nick menyukai tempat barunya. Tempat tersebut menjanjikan peluang kerja yang jauh lebih baik. Jumlah klien meningkat secara signifikan. Selain itu, mereka bisa bekerja hampir sepanjang tahun karena di negara bagian Florida, cuacanya sangat bagus, hangat dan cerah. Di lokasi baru ini juga sering terjadi badai dahsyat. Nah, karena badai, banyak orang yang menghubungi perusahaan Nick untuk memperbaiki atap-atap rumah mereka yang rusak setelah cuaca buruk. Dan inilah yang menjadi sumber pundi-pundi uangnya. Awalnya Nick tinggal di kompleks apartemen di Fort Lauderdale. Namun dia akhirnya pindah ke pinggiran kota untuk mengurangi biaya. Di sanalah dia lalu bertemu dengan pasangan Eric dan Isabella. Setelah tinggal bersama selama 6 bulan, Nick akhirnya mengenal baik Eric dan Isabella. Dia merasa bahagia tinggal di rumah itu. Lagian, Eric yang pertama kali menawarinya untuk tinggal bersama dan berbagi uang sewa. Sebagai teman serumah, mereka saling menghormati dan berusaha menjaga privasi masing-masing. Namun seringkali mereka juga menghabiskan waktu bersama. Masalah baru timbul saat Nick mengetahui kalau Eric ternyata menggunakan dan menyimpan narkoba. Mungkin ini adalah salah satu penyebab kenapa Eric sering mut-mutan orangnya. Suatu hari di bulan Juni 2017, Eric kembali bertengkar dengan Isabella. Mungkin karena sudah terbiasa dengan perilaku kasar Eric, Isabella pun dengan cepat memaafkannya. Sayangnya pada tanggal 23 Agustus 2017, Eric kembali melakukan kekerasan dan dia pun akhirnya ditahan oleh polisi. Kali ini tidak ada yang tahu kapan dia akan dibebaskan. Tentu saja, hal ini membuat Isabella cemas, karena dia memikirkan siapa yang bakal membayar biaya sewa rumahnya Eric. Namun untungnya, Nick berusaha menenangkan Isabella agar dia tidak khawatir. Kebetulan, Nick punya pekerjaan yang mantap dan memiliki uang simpanan yang cukup banyak, sehingga dia bisa membayar uang sewanya Eric sekalian. Lagian saat itu musim badai telah dimulai, sehingga Nick kebanjiran pekerjaan. Bahkan ada badai Irma kategori 5 yang memiliki kecepatan angin sekitar 280 km per jam akan datang melanda Florida. Di bulan September 2017 itu, sekitar 7 juta orang dievakuasi dari wilayah pesisir Florida. Mereka semua sedang bersiap-siap menghadapi badai topan yang mengerikan. Dan di saat genting seperti inilah, usaha Nick malah laris manis karena dia harus memperbaiki banyak atap-atap rumah yang rusak. Kehancuran yang diakibatkan oleh badai tersebut memberi Nick banyak pekerjaan hingga dia kewalahan. Dari sini, Nick akhirnya memutuskan untuk menjadikan Isabella sebagai asistennya. Kebetulan Isabella sedang mencari pekerjaan yang cocok supaya dia bisa membayar uang sewa rumah yang ditinggalinya. Selama membantu Nick, tugas Isabella hanya membantu membersihkan setelah proyek selesai dan bertanggung jawab untuk menjaga peralatan selama bekerja. Karena sering menghabiskan banyak waktu bersama, mereka pun akhirnya saling jatuh cinta. Mereka bahkan membuat sumpah aneh yang ditulis di atas kertas dengan tanda tangan darah pada tanggal 3 September 2017. Surat itu menjadi bukti perjanjian pertunangan mereka untuk hidup bersama selamanya. Tapi yang namanya hidup pasti mengalami pasang surut. Demikian juga dengan hubungan mereka. Awalnya dimulai dengan perselisihan kecil sampai akhirnya terjadi pertengkaran yang serius. Isabella menganggap Nick ini orangnya kurang perhatian dan tidak menghormatinya. Sedangkan Nick merasa kalau Isabella itu terlalu berlebihan. Akibatnya pada tanggal 22 September, Isabella meninggalkan rumah dan bermalam di hotel. Untungnya, pertengkaran itu hanya terjadi 1 malam saja. Keesokan paginya, pasangan ini berdamai kembali. Beberapa minggu kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2017, di tepi pantai Fort Lauderdale, Florida, kepolisian Amerika menemukan mayat seorang pria yang tubuhnya dibungkus dengan terpal dan diikat di kedua sisinya. Mayat tersebut ditemukan di bagian bawah tempat sampah di salah satu supermarket lokal yang berlokasi di dekat Cleary Boulevard dan Nob Hill Road. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa korban telah menerima beberapa pukulan benda tumpul dan luka pisau. Tampaknya pria tersebut telah mengalami penyiksaan terlebih dahulu dalam jangka waktu yang lama. Luka yang dideritanya meliputi rahang patah yang mengakibatkan giginya copot. Bahkan beberapa giginya nyangkut di saluran pernafasan. Sebagian besar tulang di wajah dan kepala patah. Di tengkorak kepalanya saja ada 6 luka yang diakibatkan oleh benda tumpul. Selain itu, 6 luka tusuk ditemukan di leher, 7 di daerah tenggorokan dan beberapa lagi di dada bagian atas.
Lukanya sangat parah, sehingga di beberapa tempat dagingnya sampai terpotong. Para ahli menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah trauma di kepala, kehilangan darah, dan mati lemas. Yang sangat tidak disangka-sangka, setelah dikonfirmasi lebih lanjut oleh saudara laki-laki korban, diketahui kalau jenazah tersebut adalah Nick yang saat itu berusia 39 tahun. Di hari yang sama, kepolisian Broward County menerima telepon dari seorang pria mengaku kalau dia ini adalah mantan suaminya Isabella. Dia meminta petugas polisi untuk menghubungi Isabella karena Isabella memiliki informasi tentang penemuan jenazah Nick. Meskipun ada keanehan dari panggilan tersebut, polisi segera menanggapi dan menelpon Isabella. Dari suara Isabella, terlihat jelas bahwa wanita itu histeris. Ketika ditanya oleh polisi, apa yang terjadi? Isabella mulai menangis dan meminta polisi untuk segera datang ke rumahnya. Dengan cepat polisi pun tiba di TKP. Di sana, mereka dihadapkan dengan sebuah rumah yang semua jendela dan pintunya ditutup dengan triplek. Sewaktu masuk ke dalam, tercium bau cat dan bahan pembersih yang sangat menyengat. Tampaknya, keseluruhan tempat tersebut telah dibersihkan. Di salah satu kamar tidur, polisi memperhatikan bahwa dinding dan lantainya telah dicat dengan tergesa-gesa dan sembarangan. Kemungkinan besar, semua itu dilakukan untuk menutupi sesuatu. Kecurigaan polisi diperkuat dengan ditemukannya botol hidrogen peroksida dan noda darah kecil di kasur, di samping tempat tidur dan di meja. Terlihat jelas kalau seseorang telah mengganti kasurnya dan mencoba untuk menghilangkan noda darah yang ada di mana-mana. Polisi yakin kalau ruangan itu telah menjadi tempat terjadinya kejahatan yang lagi dibersihkan oleh pelaku, tetapi belum selesai. Semua itu ketahuan berkat panggilan tepat waktu dari mantan suaminya Isabella. Sementara itu wajah Isabella terlihat tampak tertekan. Sewaktu diinterogasi, dia menjelaskan ke polisi kalau dia sedang berada di bawah pengaruh obat penenang karena paniknya. Polisi akhirnya memutuskan untuk membawa Isabella ke kantor polisi supaya bisa diinterogasi lebih lanjut. Di sana, Isabella menjelaskan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, sekitar jam 2.30 pagi, Eric yang baru keluar dari penjara datang ke rumah Isabella dan Nick. Saat Eric menemukan Isabella dan Nick tidur dalam satu ranjang, dia menjadi sangat marah. Ditambah lagi, dia melihat surat sumpah yang digantung di atas tempat tidur mereka. Dengan pelan-pelan, Eric menodongkan pisau di lehernya Isabella yang masih terlelap. Sedangkan tangan satunya membekap mulut Isabella untuk mencegahnya berteriak pada saat dibangunkan. Isabella sempat melirik ke arah Nick yang masih berbaring di sampingnya. Saat itu Nick tampaknya sedang mengalami kesulitan bernafas. Namun, Eric tidak mengizinkannya untuk berada di situ lebih lama lagi. Dengan kasar, dia langsung mendorong Isabella keluar dari kamar tidur. Kemudian dengan menggunakan tongkat baseball, Eric lalu mulai memukuli Nick yang tidak berdaya itu. Meskipun berada di luar, tapi Isabella bisa mendengar sumpah serapah Eric yang berkata, "Mati kau, mati kau." Dia juga mendengar suara logam yang dihantamkan ke tubuh manusia berulang kali. Beberapa saat kemudian, ketika Eric selesai melakukan perbuatan kejinya, dia meninggalkan kamar tidur dan mengaku telah memukuli Nick habis-habisan. Lalu dia berkata, "Gimana menurut kamu, Isabella? Nick akan selamat nggak?" Setelah itu, Eric lalu membungkus tubuh Nick dengan terpal dan mengikatnya. Isabella yang berada di bawah ancaman terpaksa membantu Eric untuk melenyapkan bukti kejahatannya. Namun para polisi bingung, kenapa Isabella bukannya langsung menelpon polisi untuk melaporkan semua ini. Tapi dia malah menelpon mantan suaminya. Ketika ditanyakan hal tersebut, Isabella menjelaskan bahwa dia sangat ketakutan dan dia membutuhkan dukungan dan nasihat. Lagian saat itu, Eric memaksanya untuk membersihkan TKP. Setelah selesai menghilangkan semua jejak, barulah Eric mengembalikan ponsel milik Isabella yang dia ambil sebelumnya. Lalu dia pergi begitu saja. Tentu saja para polisi percaya dengan semua pengakuan Isabella ini, karena di tubuhnya memang banyak terdapat sejumlah memar dan lecet yang diakibatkan oleh Eric. Karena hal ini, polisi pun mulai menggali informasi tentang masa lalu Eric. Diketahui, Eric telah dibebaskan dari penjara pada tanggal 3 Oktober 2017 dan tinggal di alamat yang berbeda. Ternyata di sana, Eric telah memiliki seorang pacar baru yang bernama Mereda Skensek. Pacar barunya mengatakan kepada polisi bahwa pada malam tanggal 5 Oktober, Eric sempat menerima panggilan telepon. Setelah itu dia langsung pergi. Sekitar jam 5 pagi, Eric kembali,
lalu mengemasi barang-barangnya dan berangkat lagi tanpa penjelasan apapun. Ketika ditanya polisi, apakah dia melihat ada noda darah di pakaian Eric? Mereda menjelaskan bahwa dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Sekitar jam 8 malam di tanggal 5 Oktober 2017, Eric akhirnya ditangkap. Dia ditemukan sekitar 6 km jauhnya dari rumah pacarnya. Eric sempat menolak untuk bekerja sama dengan kepolisian Broward County dalam penyelidikan. Oleh karena itu, dia ditahan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Selama diinterogasi, Eric memberikan cerita yang sangat berbeda dari versi Isabella. Menurut pernyataannya, pada malam di tanggal 4 Oktober, Isabella menghubunginya dan mengatakan bahwa dia telah menyerang Nick karena pengaruh obat terlarang yang dia konsumsi. Akibatnya Nick harus kehilangan nyawanya. Begitu sadar, Isabella langsung menghubungi Eric yang baru keluar dari penjara. Isabella menyadari kalau dia tidak bisa mengatasi hal ini sendirian. Dia meminta bantuan dan sebagai balasannya, Isabella berjanji kepada Eric apabila semua masalah ini beres, mereka akan kembali bersama dan memulai hidup baru. Karena Eric masih memiliki perasaan cinta padanya, dengan cepat dia menyetujui persyaratan ini. Mendengar kesaksian ini, polisi curiga bahwa Isabella masih menyembunyikan banyak informasi. Kemungkinan besar dia berusaha meminimalkan peran kejahatannya dalam insiden tersebut. Apalagi dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan informasi yang menarik. Ternyata Isabella memiliki catatan kriminal yang tidak bagus dan pernah menjadi incaran polisi. Jadi, beberapa minggu sebelum pembunuhan ini, tepatnya pada tanggal 22 September, ketika Nick dan Isabella bertengkar hebat, Isabella yang berada di bawah pengaruh obat terlarang menjadi sangat emosi. Dia menghancurkan beberapa barang dan juga merusak mobil Nick. Akibatnya, Nick terpaksa harus menghubungi polisi karena merasa nyawanya terancam pada saat itu. Akan tetapi pasangan tersebut berdamai keesokan paginya, sehingga Nick menarik pengaduannya dari polisi. Namun, Nick mengancam akan menghubungi layanan imigrasi jika insiden seperti itu terulang kembali. Dia akan melaporkan semua perilaku buruk Isabella kepada pihak imigrasi agar izin Isabella untuk tinggal di Amerika dicabut. Selain kisah itu, mantan suaminya Isabella juga menambahkan kepada polisi kalau Isabella memiliki kepribadian yang buruk. Dia cepat marah dan meledak-ledak emosinya. Bisa jadi ketakutan akan dideportasi membuat emosi Isabella menjadi tidak stabil. Dan dari kesaksian seorang tetangga yang tinggal di dekat TKP, mengatakan kalau dia sempat melihat Eric tiba dengan mobilnya pada malam saat terjadinya pembunuhan. Eric terlihat turun dari mobil sambil membawa beberapa peralatan dan kantong sampah. Tidak lama kemudian, dia kembali ke mobilnya dan meninggalkan rumah tersebut. Dengan bukti-bukti yang kuat dan sudah dikumpulkan itu, pada tanggal 11 Oktober 2017, Isabella kembali dipanggil untuk diinterogasi. Untunglah berkat rekaman CCTV, polisi jadi mengetahui kalau Isabella mengangkut tubuh Nick dan membuangnya ke tempat sampah. Selama melakukan hal itu, dia tidak terlihat takut sama sekali. Isabella yang menyadari kalau polisi sudah memiliki rekaman CCTV tersebut mulai mengubah ceritanya. Dia menambahkan detail baru dan bersikeras bahwa Eric lah yang telah mengancam akan membunuh atau mendeportasi dia bersama dengan anak-anaknya. Sehingga mau nggak mau dia terpaksa bertindak seperti itu. Meskipun pernyataannya terdengar masuk akal, para polisi tidak mudah percaya begitu saja. Eric memang memiliki masa lalu yang penuh masalah. Saat pertama kali berurusan dengan polisi pada tahun 2001, dia dihukum karena ketahuan memiliki narkoba. Kemudian pada bulan Agustus 2016, dia melakukan penyerangan terhadap seorang wanita. Pada bulan Juni 2017, dia sempat ditangkap karena melakukan pencekikan dan lagi-lagi memiliki narkoba. Para tetangganya beberapa kali melaporkan ke polisi karena mereka takut melihat Eric yang agresif pada saat marah-marah. 3 hari setelah Isabella diinterogasi, pada tanggal 14 Oktober 2017, Isabella mengatakan kalau dia tidak pernah menyentuh tubuh Nick. Namun, para ahli menemukan jejak DNA-nya pada tubuh pria tersebut. Hal ini membuat polisi yakin kalau Isabella emang turut serta dalam melakukan kekerasan terhadap Nick. Setidaknya dalam pembuangan tubuh Nick dan penghapusan bukti kejahatan. Gilanya, baik Eric maupun Isabella tidak ada yang mengakui kesalahan mereka. Eric akhirnya dipenjara di Broward County
Sementara Isabella sempat ditahan sebentar sebelum akhirnya dibebaskan untuk menunggu persidangan. Namun karena adanya penundaan, persidangan baru dilangsungkan 5 tahun kemudian. Penundaan tersebut disebabkan oleh mewabahnya COVID-19 dan serangkaian birokrasi. Selama masa penundaan tersebut, semua informasi penting dikumpulkan. Pihak jaksa penuntut berhasil memulihkan akun media sosial Eric yang telah dihapusnya. Di sana, rupanya Eric sempat mendiskusikan kejahatannya dengan temannya. Sedangkan Isabella akhirnya membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut. Dia mengakui kesalahannya dan bersedia bekerja sama supaya dakwaan dan hukumannya menjadi lebih ringan. Dia bahkan setuju untuk bersaksi melawan Eric. Di tanggal 10 April 2023, persidangan Eric Robinson akhirnya berlangsung. Dia dituntut atas pembunuhan berencana terhadap Nick. Sementara Isabella dituntut karena merusak bukti dan membantu menghilangkan jejak kejahatan. Dalam persidangan tersebut, akhirnya terungkap kalau pada malam kejahatan, untuk menghindari pelacakan GPS, Eric sengaja menggunakan mobil milik pacar barunya yang tidak dilengkapi GPS. Dia juga sengaja meninggalkan ponselnya di rumah. Setelah membunuh Nick, Isabella dan Eric melakukan hubungan intim di kamar lainnya. Tapi, Isabella membela diri dengan mengatakan kalau dia saat itu sedang berada di bawah pengaruh obat penenang yang kuat. Dan dia juga takut akan keselamatan nyawanya. Setelah mendengar semua bukti tersebut, menjadi jelas bahwa kecemburuan adalah motif pembunuhan brutal Eric terhadap Nick. Meskipun Isabella mengklaim bahwa dia telah mengakhiri hubungannya dengan Eric, tetapi Eric masih menganggapnya sebagai pacarnya. Setelah dibebaskan, Eric kembali ke rumah. Tetapi ketika mengetahui hubungan antara Isabella dan Nick, saat itu juga kemarahan dan kebenciannya terpicu. Lalu dia merencanakan balas dendam dan melakukan serangan brutal di saat Nick sedang tidur. Kemudian, dia berusaha membuang barang bukti dengan cara disebar di berbagai lokasi. Senjata yang digunakan untuk membunuh ditemukan di tempat pembuangan sampah. Sedangkan jenazah Nick dibungkus terpal dan disembunyikan di tempat sampah. Setelah menyingkirkan semua itu, Isabella lalu mengecat dinding yang berlumuran darah dan membersihkan TKP. Di sisi lain, Eric terus mengarahkan Isabella untuk menyingkirkan benda-benda yang mencurigakan. Akhirnya, Eric Robinson yang berusia 51 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas pembunuhan tingkat 2. Sedangkan Isabella dinyatakan bersalah karena telah membantu melakukan kejahatan. Walaupun dia melakukan itu di bawah ancaman dan paksaan, makanya hukumannya diperingan. Dia menerima hukuman percobaan hingga tahun 2026. Fakta mengejutkan lainnya adalah 10 hari setelah Eric dipenjara, polisi menemukan kalau Eric dan Isabella telah menandatangani perjanjian, di mana di dalamnya tertulis bahwa Eric berjanji akan menikahi Isabella. Tetapi semua ini menjadi gagal karena kejahatan mereka terungkap. Isabella tampaknya adalah wanita yang berbahaya. Dia bersedia melakukan apapun demi mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Semua pria yang pernah terlibat dengan Isabella digunakannya untuk tujuan egoisnya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. They told jurors that Robinson showed up to her home in the middle of the night and bludgeoned Wilcox to death while he and Tagliolini were sleeping in bed. They say Robinson threatened to kill Tagliolini too if she went to the cops and didn't help him cover up the scene. But after they cleaned up and tossed the body into a dumpster behind a Plantation Publix, Tagliolini did end up going to the police.